Ardi, gue punya pertanyaan. Kenapa di What? setiap podcast lu selalu pakai baju warna itu terus? Karena ini sekali bikin Itu pertanyaannya nggak seru ya? dan kita nggak Apa lu mau tanya gue aja? nggak apa-apa, lanjut aja. Ya udah. Emang semua harus seru. Kadang tuh lu harus Harus apa? harus nggak seru, harus gagal. Iya sih benar. Oke, sebelum kita mulai, assalamualaikum. Gue Alfi. Gue Ardi. Selamat datang di Deep Talk with Introverts. Kenapa lu tiba-tiba ngomong kadang-kadang lu harus gagal? Itu maksa banget sih gue. Iya, itu maksa banget biar sosok masukin sama benar biar bisa bridging sama pertanyaan yang masuk. Yes. Jadi guys, kita ada pertanyaan yang masuk. Ini coba mohon dibaca. Ini Kan nama samarannya gue ngerinya terlalu jelas. yaudah kita bikin Kita aja ganti dulu. aja jadi si kucing. Kucing. Oke. Karena nama dia dari itu, ya kan? Ngerti kan lu? Enggak. Coba lu lihat nama samaran dia. Gue nggak buka itu. Eh. Gue udah copy paste pertanyaan dia. Oke. Jadi si kucing ini dia ngasih tahu ininya dulu kan, topiknya. Pertanyaan yang mau tanya itu adalah tentang rasa takut menghadapi masa depan. Oke. Coba bacain bareng-bareng. 3, lu suara 1, gue suara 2. 3, 2, 1. Hai Kak Alfi dan Kak Ardi, aku mau cerita soal sesuatu yang akhir-akhir ini sering banget kepikiran. Walaupun aku sendiri baru mau masuk semester 3 kuliah. Aku sering rasa takut sama masa depan. Takut kalau jurusan yang aku ambil ternyata nggak cocok buat aku. Takut kalau kayak suara horor dah. Takut kalau nanti aku lulus tapi nggak tahu record belum? harus Oh, ngapain. udah. Takut gagal, takut nggak bisa bikin bangga orang tua. Padahal bikin bangga orang tua. Gue adlibs. Boleh. Padahal harusnya aku masih punya Punya waktu yang panjang buat nyiapin semuanya. Gue kayak risih. Itulah Tapi tujuan gue. entah kenapa perasaan cemas itu udah datang dari sekarang. Kadang jadi overthinking sendiri. Kadang jadi overthinking sendiri lihat teman-teman yang kelihatan ambisius dan tahu arah hidupnya. Sedangkan aku masih ngeraba-raba aku ini siapa dan mau jadi apa. Aku pengen tahu. Menurut kalian gimana caranya ngadepin ketakutan kayak gini? Terutama pas lagi ada di masa peralihan dari remaja ke dewasa muda. Kalau yang kutip lo, Alfi. Gimana cara? Oh iya ya. Ayo. Lah, belum kutip. Gimana caranya tetap tenang dan nikmatin prosesnya tanpa terus-menerus dikejar pikiran? Nanti gimana? Thanks ya udah dengerin. Jadi kita doang yang Semoga asik sendiri. Bisa dibahas di episode. Ya emang podcast kita berdua doang yang ngomong. Di episode kalian atau kalaupun nggak dibaca aja pun aku udah seneng banget. Kita baca kok Yaudah, kucing. kita udah baca. Jadi ya udah, kita nggak usah Cukup, bahas. dia udah seneng. Enggak. Pertama ini adalah Perasaan takut yang bagus. Karena itu artinya dia peduli sama hidup dia. basic banget jawabannya. Dia it's good that you're scared. It Ya, means you care. ada Itu dari sebenarnya buku gue yang ini, bagusnya. Sorry My Yourself I Can Make Happy But I Will. Dan lu mau ngomong gue selalu dominate. Ini sebenarnya tipikal pikiran-pikiran overthinkers. Ya jelas lah. Ini sangat Ya, state itu- something obvious ya. Yaitu sotoy. Oke. Langsung diem kan lu? Mana bibir lo? Yaitu sotoy. Pertama kesotoyan dia. Tunggu, gue mau baikin dia dulu dong Yaudah, sebelum lu tampar silakan. dia. Apa? Menurut gue ini ketakutan yang bagus. Itu artinya dia peduli sama hidup kita. Itu lagi yang gue ulang. Dan menurut gue kucing, kayak manggil orang pakai nama binatang jangan Yaudah lu bikin namanya siapa? Cici. Dari kata kucing. Itu kayak ada nama Oh nggak iya, apa-apa sih. jangan. Emang kenapa sih kucing Ini- kan? Enggak kayak memanggil nama manusia dengan nama hewan gue Lah takut. kan kita nggak manggil nama manusia ini Iya nama sih. samaran. Ya, tapi Kayak gua orang kayak manggil- ngasih nama mawar. Emang kenapa? Ya udah mawar aja. Ih. Jelek banget. Wawar aja wawar. Jangan apa ya? Ini kita mikirin nama bermenit-menit nih. Makanya udah si Tapi kucing. jangan kucing jangan nama Kenapa binatang. sih? Jangan kayak jahat gitu loh. Enggak. Gue kayak panggil si kucing nggak enak. Ya kalau si baru, kalau si kucing masih fine. Enggak, jangan. Lala aja Lala. Ih, Jadi tahun Lala. banget itu nama jadul. Lu tahun 80-an memang. Ya udah, emang kenapa? Jadi Lala ini
Apa sih gue mau Masih ada ngomong nggak apa? sih nama anak sekarang Lala? Ada yang terkenal itu, bayi anak kecil yang terkenal Lala. Oh, terus. Lala. Lu mau muji-muji dia? Oh iya, gue mau muji-muji si Lala dulu. Tapi ini bukan muji-muji yang fake ya. Kok ada yang putar video? Hah? Lantai 2. Nggak kedengeran. Oh enggak. Jadi si Lala ini apa sih gue? Oh yang mau muji-muji si Lala. Tapi ini pujian yang genuine ya. Fake guys, fake. Menurut enggak, ini udah bukan pujian, ini ngasih tahu sih buat Lala bahwa kadang Lala kita nggak tahu, soalnya kita belum sampai. Ya iya lah. Ya kadang kita tuh mempertanyakan ini gimana ini, tapi karena kita belum sampai. Gue ingat banget dulu, gue ingat banget pas gue tuh ingat banget, kok berisik sih gue kayak jadi nggak bisa fokus. Gue mau masuk, gue nih ingat banget pas gue usia 9 terus gue mau usia 10 tahun, gue tuh takut. Lebay banget, umur berapa? Kelas berapa tuh? 5. Gue takut banget usia 10 karena aduh gue udah 2 digit. Gue inget banget itu. Gue takut gue dewasa. Gue suka banget menjadi anak-anak. Pick me banget. Nggak, tapi beneran gue suka banget menjadi anak-anak. Jadi gue kayak nggak mau dewasa. Dan gue inget momen pertama kali, hari pertama gue pakai seragam SMP gue, baju seragam gue kebesaran, celana gue waktu itu celananya panjang dan kegedean. Terus gue lihat celana gue kan, ih gila, gue udah pakai warna putih, biasanya pakai merah, masih anak-anak. Ini kayak gue dipaksa dewasa dan gue nggak siap. Terus SMP lu celananya putih. seragam putih, celana biru. Oh, pakai celana putih tadi lu bilang. Oh salah ngomong berarti. Maksud Terus lu celana dalam. enggak lah. Terus kisah berlalu sampai gue semester 1 kuliah, gue mikir ya Allah nanti gue skripsi gimana ya, gue bener-bener nggak kepikiran Ada bisa ujungnya bikin nggak sih laporan penelitian berbanyak-banyak halaman itu. Tapi Lala, kadang kita tuh nggak tahu karena kita belum sampai. Biasanya kalau kita udah sampai, kita udah bisa lihat jalannya. Basic Kayak banget. contoh nih, kamu lagi di kilometer 1, kamu nggak bisa lihat Opposite. jalanan di kilometer 30, kamu butuh at least sampai Ya di kan bisa kilometer lihat 29,8. Tapi lihat di maps juga lu nggak bisa lihat langsung. Bisa Google Street View sih. Tapi ya, you get my point lah. Metafornya gitu, kadang kita nggak bisa tahu apa-apa sampai kita tuh udah mulai deket di posisi itu. Kayak gue nggak tahu skripsi harus gimana. Pas SMA gue harus menempatkan diri gimana. Tapi pas gue udah sampai di sana, gue lebih bisa ngebayangin harus gimana. Gitu. Jadi hidup tuh kadang tuh kita butuh Mana pujiannya? unpredictabilitas. Butuh so gini loh, Inggris. kalau hidup tuh selalu penuh kepastian, nggak ada yang bisa kita surprisein nggak sih buat diri kita sendiri. Apa sih? Ya intinya gitu. Aku bilang gini soalnya waktu aku juga pernah melalui hal-hal yang kamu lalui. Ardi juga pernah melalui hal-hal yang kamu lalui. Sotoy. Kayak takut nggak bisa banggain orang tua, takut masa depan, takut gagal, takut salah jurusan, takut jurusannya nggak kepake. Itu gua banget juga dulu. Gua dulu ngerasa, bakal sia-sia dong gua kuliah informatika. Memang. Enggak. Gue dulu jurusan teknik informatika guys, FYI aja. FYI itu jadul. Nggak bisa bikin web yang bagus. Tapi punya taste yang oke. Itu bukan dari kuliah lu. Iya sih. Tapi di teknik informatika nggak belajar bikin web, Ardi. Terus teknik informatika, gue jurusan teknik informatika tapi sekarang gue jadi penulis. Dulu ketakutan gue adalah, aduh percuma dong gue kuliah. Sedangkan gue tuh passionnya bukan di sini. Tapi masya Allah nggak sia-sia kok. Walaupun sekarang jadi penulis, apa yang aku pelajari di teknik informatika kemarin tuh kepake sampai sekarang. Walaupun tidak secara mata kuliahnya ya, tidak secara literal ya, tapi secara hakikatnya gitu loh. Benang merahnya tetap ada. Kayak contoh, apa hubungannya, apa koneksinya, karena dulu di teknik informatika belajar teknologi kan. Jadi kita lebih aware sama teknologi yang bakal ada, lebih lebih mau adaptif sama teknologi. Ini kok jadi cerita dia sih? Enak aja. Lebih mau ngomong adaptif, apaan? nggak kedengeran sih. Lebih mau adaptif. Jadi pas TikTok pertama muncul, aku tuh langsung belajar harus bisa bikin video nih karena this is the next big thing. Pas AI pertama muncul, alih-alih merasa takut jadi harus mikir gimana cara. Alih-alih itu jadul. Alih-alih it's a good usage of language. Kita kan pernah bilang kita harus ada podcast yang bahasa Inggris nih. Gue tadi di kamar mandi, gue latihan, gue langsung ngerasa kok susah banget ya, kayak amatiran banget gue kalau ngomong bahasa Inggris. Emang lu expert? Yes, enggak sih. Bisanya yes, no doang. Oke, terus ya udah sih itu dari aku. Apa Takut dari itu, lo? Ya itu, takut itu bagus, itu artinya peduli. Terus apa? It's giving me nothing.
Enggak sih, kadang tuh kita nggak boleh selalu dikasih jawaban A, B, C, D, itu kita nggak berkembang. Kadang kita butuh jawaban yang shift perspektif dulu. Terus setelah Contohnya? itu, ya itu, takut itu ada bagusnya. Itu artinya kita peduli. Sebenarnya bagus enggaknya nih kita bisa tahu Iya sih. dari Is it too ini much? apa? Iya, apa yang bisa nih lo yang dia ambil? perbuat Iya. setelah ini? Kalau misalnya ketakutan itu bikin dia Menelan dia nggak ke- produktif, iya. bikin dia mundur, bikin dia nggak percaya sama, maksudnya seuzon sama takdirnya, ya itu buruk, nggak baik. Tapi kalau misalnya takut yang sifatnya bikin dia justru jadi mencari pertolongan yang tepat, Betul. Jadi mulai takut agak yang bikin dia betul. tahu diri, Jadi mulai sadar panik, diri, oh, gua harus kapasitas gini nih, gua harus diri, gini nih. betul, It's bisa good. mempersiapkan sesuatu itu bagus. Jadi emotion itu is not always bad. I mean maksud lo Gak ada bad emosi yang buruk itu. Oh, nggak ada. Emotion. Oh iya. Apa ini? Ya, kenapa lu mau benerin? Enggak. Ya. Nggak ada emosi yang buruk itu ya reaksi kita. Oh, wow, Masya Allah, bagus. Coba diulang quotes-nya, Kak. Nggak bang, lu bisa reply aja nanti atau nonton. Reply. Apaan sih? Tuh, lu Bisa jahat-jahatin gue, replay. lu salah sendiri. Apa namanya? Kayak gitu. Jadi takut itu emosi yang baik sebenarnya. Bener. Kalau misalnya bikin dia jadi melakukan hal yang baik juga. Kayak Betul. tadi ya reaksi, jadi bisa bersiap diri, dia bisa tahu posisi, bisa sadar diri. Oh ternyata gue nih makhluk yang tidak mampu bahkan untuk menentukan masa depan gua. Mau 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, kita nggak punya kapasitas akan itu. Sehingga kita sadar misalnya, oh gua harus meletakkan hidup gua ke sesuatu yang lebih besar dari gua harus percaya, gua harus minta tolong, gua harus berdoa kepada Allah. Betul. Itu jadi takut yang bagus. Jadi Tapi kalau misalnya sebaliknya, emosi itu sign sebenarnya. It's a signal. off. Everything yang terjadi sama lo, ketika lo nggak nyaman, lo ngerasain emosi, lo mau marah, itu sebenarnya emosi sebenarnya. Iya. Emosi bahwa wah gue nggak bisa lagi nih diinjek-injek, gue nggak bisa lagi diperlakukan kayak gitu. It's a good emotion. Cuma reaksinya gimana? Betul. Kalau dari emosi itu reaksi lo Waduh, ngamuk-ngamuk, Gue nggak usah lo- ngapa-ngapain deh, gue takut. Betul, Gue itu nyerah aja deh. yes, itu yang buruk. Jadi do not be afraid to have an emotion. Cool, yay. Apaan sih? Terus ini dia bilang gini. Terus? Lu masih ada lanjut? Masih, lu ngomong nggak pernah ya gue potong. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau gue ngomong lu ngantuk. Tahu-tahu penonton juga, iya gue juga nggak kalau. Bukan cuma gue. Terus pertama itu emosi. Jadi ya dia nggak menjelaskan nih takutnya nih dia kemana. Dan takut itu wajar ya, semua orang merasakan takut, semua orang merasakan overthinking, cemas. Balik lagi ya, itu udah gue bahas di buku-buku gue. Tolong Haris Ja- masukin ya. Nggak yang ini aja nih. Ini nih. Overthinking. Apa namanya? Apa ya? Lu sih, gue lupa mau ngomong apa. Ya pokoknya ada sih dibahas di buku-buku ini. Terutama di 2 buku ini ya tentang overthinking. Kamu bisa dapat di Gramedia. Kenapa sih kita overthinking? Kalau di buku ini dibahas tentang karena ambiguity. Kita nggak tahu gitu loh ke depannya tuh Persis yang gue bilang kemana. tadi di awal. Apa lu ngomong apaan lu? Kita cuma nggak tahu cerita kalau kita tentang sampai di kehidupan lo mana. doang. Kita nggak tahu kalau kita sampai di. Iya. Kalau kita belum sampai. Kedua, atau mungkin kita terlalu cinta sama hal itu bikin kita takut dong, pasti. Iya. Terus Ya kayak dia sangat cinta sama harapan dia membanggakan orang tuanya, harapan dia untuk sukses. Nah. Mungkin dia sangat cinta sama those idea, which is fine sebenarnya ya. Betul. Tapi those level of love juga harus ditakar supaya jadi cinta yang sehat juga. Gimana caranya, Kak? Lanjut dulu lo, Ardi. Terus ini typical overthinkers banget. Salah satunya adalah pola pikir mind reading dia nih. Orang overthinking tuh biasanya mind read dia. Kayak soto yang tadi gue bilang ya. Dia so tahu akan apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain jalani, apa yang orang lain rasakan. Dan dia merasa orang-orang lain juga harus bisa mind read ke dia. Orang-orang lain tahu apa yang dia rasakan. Itu udah pasti tuh bisa jadi overthinking yang tambah besar gitu. Dia ngomong kayak gini, kadang jadi overthinking sendiri lihat teman-teman yang kelihatan ambisius dan tahu arah hidupnya. Lu tahu dari mana?
Ya kelihatannya. Kelihatan apakah a fact? Iya. Tapi mungkin ya Ya enggak iya. lah, namanya iya sih. dia aja bilang kelihatan. Kayak lu kelihatannya kurus, itu bukan fakta kalau aslinya lu gendut. Body shaming. Gua Kan itu contoh. Kayak gitu. Jadi terus nggak mungkin lah, maksudnya ini anak-anak pada ambisius dan tahu arah hidupnya, nggak mungkin mereka tenang gitu loh. Kalau memang mereka ambisius ya, bukti bahwa mereka ambisius itu adalah ada sesuatu yang mereka kejar. Ya nggak? Ada sesuatu yang mereka sedang usahakan gitu loh, dan itu nggak nyaman. Dan itu pas setelah lu bilang gendut, gue kayak sok buka ini gue biar orang lihat ini kurus. perutnya kayak gitu. Terus dan tahu arah gitu, hebat banget. Lu tahu nggak arah hidup lo, Alfi? Tahu. Apa? Astagfirullah. Jabarkan sekarang. Enggak. Mungkin gini, tahu mau apa, tapi nggak tahu gimana kesananya. Ya sama aja nggak tahu. Ya kayak gitu. Gue selalu menantang apa yang lu bilang. Iya. Tapi itu yang bikin podcast ini seru, Ardi. Enggak. Ya nggak, Terus sedangkan aku masih ngeraba-raba aku ini siapa dan mau jadi apa. Apalagi umur-umur segini ya. Ini umur berapa ini sih? umur wajar sih. nggak tahu. Umur-umur Iya, harus ada ujar. pencarian identitas diri Which is lah. cool. Dan gak mungkin gitu lo langsung tahu, langsung bisa kayak mau apa. Kayak misalnya Alfi sekarang, dia penulis nggak tahu nanti Nauzubillah, tahun-tahun gua pengen depan dia penulis. jadi apa, mungkin tukang parkir. Jangan gitulah. Contohnya gini, gua umur 15, 16, gue juga nggak tahu mau jadi apa. Lihat, Alfi yang udah jadi penulis saya masih takut. Gue nggak tahu gue mau jadi apa dulu. Tapi kadang tuh kita nggak tahu karena kita belum nyoba juga. Kita tuh harus ini loh, expose diri kita terhadap banyak pengalaman. Kalau aku nggak baca buku untuk kali pertama, padahal aku nggak suka baca buku tadinya, I would never be a writer mungkin. Kalau aku nggak ngasih kesempatan untuk coba nulis pertama kali, maybe I would never be a writer. Kalau aku nggak pernah ngasih kesempatan untuk bertahan sama jeleknya tulisan aku terus menerus dijelekin, dibilang itu saya jelek, ditolak, maybe I would never be a writer juga. Terus Kita harus expose diri kita ke banyak pengalaman. gitu. Terus gimana caranya ngadepin ketakutan kayak gini, terutama pas lagi di masa sebaik gini. Tunggu baca sampai akhir. Gimana caranya tetap tenang dan nikmatin prosesnya. Mungkin gue pengen bilang nggak harus tenang, nggak harus nikmat prosesnya. Emang proses yang bagus itu nggak selalu nikmat. Nanti kamu bisa Jahat banget sih gua. bukan menikmati proses ya, tapi melihat proses itu dengan point of view yang berbeda nanti setelah selesai. Iya. Semua terasa satisfying ketika kamu looking back. Betul. Bukan Dan looking forward. dan untuk kita jadi seseorang yang lebih baik, kita butuh nih diasah sama hal-hal kayak gini. Yes. Kayak ya entah itu nanti kamu bakal mengalami kegagalan, ketakutan. Ini udah direkam belum sih? Udah. Kegagalan, ketakutan, penolakan, segala macam itu kita butuh banget buat shape us. Iya, butuh, iya. Jadi ngebentuk gitu loh. Jadi masalahnya kita nggak grow in comfort. Iya. Jadi kita justru hal-hal kayak gini yang bikin kita berkembang, kita jadi resilient, kita jadi lebih adaptasi. Jadi jangan pikir kita tuh harus kayak kuat gitu ya, harus kayak nggak takut, harus punya keyakinan yang teguh tangguh. Itu bukan goals, bukan manusia yang sehat gitu loh, dan kutip tuh enggak. Kita tuh justru harus lentur. Yoi. Mau kayak karet gitu loh, mau diinjek, mau ditarik, kita tetap bisa Shape into something. kembali, bounce back, resilient. Yes. Jadi walaupun dihadapi ketakutan, kegagalan mungkin ke depannya, karena siapa yang nggak pernah gagal? Alfi aja sering banget. Itu kalau misalnya kita bisa bounce back, nah itu tuh yang penting. That's the key. Walaupun hidup lo buruk, banyak ketakutan, banyak kegagalan, banyak penolakan, banyak apalagi ketidaknyamanan, apalagi Ketakutan, kecemasan, kebingungan, ketidakpastian. Yang kuncinya adalah kayak tadi, daya kelenturan lo. Oke. Ini gue pengen bacain. Aduh, males banget baca buku. Gue pengen bacain kita. satu part favorit gue di buku gue yang gue tulis, Overthinking is my hobby and I hate it.
Siapa yang relate sama judul tersebut? Aku bikin buku ini karena aku juga overthinker. Oke, gue mau bacain. Gimana kalau ternyata emang gagal? Ini judul chapternya. Strategi nomor Yang cepet ya. Oh, lu masih ada ya? Udah berapa enggak sih? Udah berapa menit ini? Baru 2 jam 20 menit. Strategi nomor 3, kamu harus memanipulasi overthinking yang manipulatif itu. Jadi kalau overthinking bilang, gimana kalau ternyata memang gagal? Basic banget. Jawabnya kayak gini, emang kenapa kalau aku gagal? What could get worse? Apa yang bisa lebih buruk? Apakah kalau aku gagal aku gak boleh berjuang lagi? Emang kalau aku gagal aku gak punya kesempatan menang di kemudian hari? Emang kalau aku gagal aku mati? Iya, bisa mati. Apakah jalur kesuksesan akan tertutup sepenuhnya kalau aku gagal lagi? Emang kenapa kalau aku gagal? Biarkan aku jatuh, biarkan aku terluka, biarkan aku merasa kecewa, biarkan aku lelah, biar aku belajar, biar aku dewasa. Love those words. Jadi udah itu aja dari kami. Lala, terima kasih untuk pertanyaannya. Guys, beli buku kita juga dong biar kita bisa melanjutkan hidup. Astagfirullah, nggak bisa melanjutkan hidup bukan karena beli buku tapi karena rezeki dari Allah. Oke, ya kalau kalian mau beli buku kita ini bisa di sini. Ini buku-buku gua nih screenshot dong. Kenapa sih lo? Ini buku juga kita jarang ini banget. Ini buku gua bisa dilihat di Instagram gua aja. Terus, dan kalian kalau ada pertanyaan juga bisa ke link di bawah di description box below. Sama ke Instagram kita, ada di bio kita itu ada link juga. Follow dong. Link pembelian buku, link semua link ada. Link link ke podcast belum ada. Oh iya belum. Jadi ya kayak gitu. Kalian mau tanya permasalahan kalian kayak si siapa tadi kita namain Lala. Dia? Si Lala juga bisa. Instagramnya apa? Oh ya, ARDHIMD. Gua ALVISHRN. Udah, terima kasih banyak sudah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.